Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ini, kita akan belajar materi prakarya dan kewirausahaan. Hari ini, kita akan membahas bab kedua materi kelas 10, yaitu tentang wirausaha produk grafika. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas bagian perencanaan dan produksi usahanya dulu ya. Yuk kita mulai materinya. Istilah grafika atau graphics adalah segala pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk gambar, tanda maupun teks atau huruf yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan kepada halayak. Berikut ini adalah contoh-contoh produk grafika, diantaranya adalah majalah, foto, tipografi, poster, dan kemasan produk. Produk grafika ini seringkali dalam bentuk teks, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Fungsi utama produk grafika yaitu menyampaikan pesan berupa informasi atau informasi plan hiasan maupun berfungsi sebagai hiasan saja. Bagaimana perencanaan usaha produk grafika? Kita lihat dari sudut supply dan demand-nya. Dari sudut supply, dengan datangnya perkembangan teknologi grafika yang berbasis IT, beserta mesin-mesin yang sedemikian canggih dari negara-negara maju, maka memudahkan dan mempercepat proses produksi para pengusaha grafika. Nah, sedangkan dari segi demand, industri percetakan setiap tahunnya ini mengalami peningkatan, sejalan dengan banyaknya permintaan seperti percetakan buku, poster, kemasan produk, dan sebagainya. Sehingga jika dilihat dari kedua sudut tersebut, usaha produk grafika ini sangat menjanjikan. Apa saja teknik cetak dalam produk grafika? Secara umum, teknik cetak ini ada 5 jenis, di antaranya cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak saring, dan cetak digital. Kita bahas satu persatu masing-masing teknik cetak tersebut ya. Teknik yang pertama adalah cetak tinggi. Zat pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari bidang pencetak. Bidang pencetak dapat berupa kayu, karet, logam, bahkan sayuran seperti wortel dan kentang. Gambar atau tulisan diukir di atas permukaan bidang pencetak. Lalu warna dioleskan pada permukaan tersebut untuk selanjutnya dicetakkan pada permukaan kertas atau bahan lainnya. Berikut adalah contoh dari cetak tinggi, yaitu stempel. Teknik yang kedua adalah cetak dalam. Zat pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, dan sebagainya. Gambar atau tulisan diukir di atas permukaan bidang pencetak. Lalu, warna dimasukkan pada rongga ukiran tersebut. Untuk selanjutnya, dicetakkan pada kertas, plastik tipis, aluminium foil, dan sebagainya. Teknik cetak yang termasuk dalam jenis cetak dalam diantaranya adalah rotografur dan etsa. Contoh dari cetak dalam adalah pencetakan gambar pada uang kertas. Selain itu, ini adalah contoh lain dari teknik cetak dalam. Teknik cetak yang ketiga adalah cetak datar. Bidang pencetak berupa permukaan datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan, yaitu lapisan yang mengikat tinta dan lapisan yang tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak. Gambar yang dihasilkan akan berupa gambar kebalikan dari bidang pencetak. Berikut adalah contoh dari cetak datar, yaitu pada majalah dan koran. Teknik cetak yang keempat adalah cetak saring atau sablon. Teknik cetak saring mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Gambar dihasilkan dengan memberikan lapisan penghalang tinta sesuai dengan gambar yang diinginkan. Acuan cetak pada cetak saring dapat berupa stensil atau pola gambar dan atau dengan mencetak gambar pada screen. Contoh daripada produk cetak saring yaitu diaplikasikan pada kaos ataupun tote bag. Teknik cetak yang terakhir adalah cetak digital. Proses cetak yang terjadi tanpa bidang pencetak. Proses cetak diatur dan dilakukan secara digital dengan komputer. Cetak digital dikenal juga dengan istilah digital printing. Mesin yang digunakan adalah printer.
Contoh produk cetak digital ini sangat banyak sekali. Mungkin sering kalian jumpai ketika kalian sedang di jalan. Misalkan kalian melihat poster, banner, dan spanduk, itu adalah merupakan beberapa contoh dari produk cetak digital. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Tugas kalian yaitu menjawab pertanyaan ini di kolom komentar YouTube ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan diskusikan di grup kelas PKWU ataupun PC Ibu secara langsung. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.